Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang jelas sekali, istri itu tidak punya kewajiban untuk membayar apapun. Sehingga dia harus bertanya, saya harus akhirnya memiliki apa gitu. Karena tidak ada kewajiban. Bahkan kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri pun tidak gitu. Kan yang menafkahi dia suaminya. Kalau suaminya kelak tidak ada, yang menafkahi dia adalah anak-anaknya. Kalau anak-anaknya pun tidak ada, kewajiban menafkahi dia adalah saudara-saudara laki-lakinya. Akhirnya apa sih yang harus dikhawatirkan? Di mana Islam telah memberikan kepada suami kewajiban menafkahi, suami tidak ada, anak yang harus menafkahi, anak tidak ada, saudara yang harus menafkahi. Emang apalagi kebutuhan hidup terpenuhi? Standar kehidupan terpenuhi, baju ada, tempat tinggal ada, makanan lengkap, kendaraan ada yang sudah disiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak tertutup kemungkinan istri punya sesuatu yang bisa dia simpan dari harta. Di antaranya adalah harta yang ketika dia bawa berumah tangga. Atau ketika dia masih gadis, dia punya emas, pemberian orang tuanya dan semacamnya. Itu murni harta istri yang tidak boleh sedikit pun suami mengambilnya. 1 rupiah pun nggak boleh. Kecuali dengan istrinya memberikan 1. Yang kedua, boleh jadi dalam rumah tangga dia, dan ini yang sangat mungkin, suaminya juga memberikan harta kepada istrinya. Karena antara suami dan istri kan kasih sayang, mencintai. Sebagaimana suami punya harta dan dia suka punya harta, harusnya suami juga merasa istri saya juga manusia yang ingin punya harta. Maka suami yang baik adalah juga memberikan kesempatan kepada istrinya untuk memiliki harta. Dengan bagaimana caranya? Bisa beraneka ragam. Bisa dengan cara diserahkan uang bulanan, lalu katakan kelola dengan baik. Kalau seandainya sisa, silakan diambil. Kalau seandainya ada sisa daripada biaya bulanan rumah tangga ini masih tersisa, tapi harus dikelola dengan amanah, dengan profesional, dengan tidak melalaikan ini dan melalaikan untuk mengurangi ini dan mengurangi itu. Kalau tersisa silakan ambil. Atau memang ketika suami ada rezeki yang lebih, suami harusnya berbagi dengan istrinya. Sehingga istrinya juga punya simpanan. Karena bagaimanapun manusia tentu suka diberi, suka punya harta simpanan gitu. Nah, suami yang baik juga harus memikir ke arah itu. Kemudian, boleh jadi harta pemasukan berikutnya adalah pemberian orang tuanya ketika dia sudah berumah tangga juga. Misalnya orang tuanya menjual tanah, kemudian memberikan kepada istrinya. Itu harta istri. Atau pamannya miliarder, keluarganya miliarder, atau saudaranya, saudarinya, orang kaya, kemudian tiba-tiba memberikan mobil untuk kakaknya, untuk saudarinya. Itu mobil bukan punya suami, punya istri. Atau orang tua si istri meninggal dunia, kemudian berbagi harta. Itu harta istri. Dan itu 1% pun, 1 rupiah pun suami tidak ada hak untuk mengambil harta itu. Murni punya istrinya. Nah, ini untuk seorang wanita yang murni ibu rumah tangga. Antum bisa bayangkan seorang wanita yang ibu rumah tangga juga, dan dia juga punya bisnis gitu. Dia pandai menjahit, lalu dia jualan. Dia pandai memasak, lalu dia membuka usaha catering. Dia pandai membuat kreasi rumah tangga, kreasi tangan, punya karyawan, membuat tas, dia membuat sejadah, dia membuat mukena dan semacamnya. Lalu dia jualan, kemudian mengalir harta dengan izin Allah, kemudahan untuk keuntungan. Semua itu milik istri. Walaupun istrinya dari penghasilan sebulan 500 juta, kemudian gaji suaminya hanya 50 juta, yang 50 juta itu wajib menafkahi yang 500 juta ini.